sudah siap Ibu? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Selamat Ade. pagi, Bu. Pagi Bu Ade. Gimana kabarnya hari ini semua? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah lagi dengan Ibu saya. sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran marketing hari ini setelah kalian semua libur ya, libur Idul Fitri kemarin ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya anak-anak. Iya Bu, sama-sama Bu. Mengajar kalian, Bu Ade banyak kekurangan, kesalahan dan sebagainya ya. Oke, anak-anak, hari ini materi kita adalah analisis pasar. Presentasinya sudah kelihatan belum? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Oke, sebelum memulai, ada baiknya kita semua berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi barokah dan bermanfaat. Amin. Silakan ketua kelas. Siap Bu. Siap. Mari teman-teman sebelum belajar supaya ilmunya jadi berkah, kita berdoa dulu. Berdoa. Iya Bu. Udah Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Sudah Bu Ade. Cepet banget Imam. Bismillah Bu bacanya. Bismillah doang ya. Udah hafal Bu? Udah hafal. Oke. Anak-anak seperti biasa kalau dengan Bu Ade itu kan kita pelajaran marketing menggunakan aplikasi Edmodo ya. Di sana kalian jangan lupa untuk mengisi link absen. Kemudian di sana juga sudah Bu Ade share mengenai modul ya. Kemudian tugas dan video juga sudah Bu Ade share di aplikasi Edmodonya. Jadi kalian nanti jangan lupa untuk mengecek. Oke. Analisis pasar. Ya. Nah, analisis pasar ini pertama adalah kalian simak dulu mengenai kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menerapkan analisa pasar dan yang kedua adalah melakukan analisa pasar. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau review dulu nih mengenai pertemuan kita yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang mau memberikan review pertemuan yang lalu sebelum libur? Ayo. Tentang pasar, Bu. Tentang apa? Tentang pasar ya? Siapa nih? Eka ya? Iya, betul. Tentang Boleh. pasar, Bu. Kak, tentang pasar ya? Ya. Apa itu pasar? Pasar itu kalau dari definisi dari tahun yang dulu dari SD, Bu, yang saya tahu, Bu. Pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli nih, Bu. Waktu zaman SD saya tuh definisi pasar. Tapi sekarang kayaknya definisi itu lama-lama sesuai dengan keadaan berubah, Bu, kalau menurut saya ya, Bu. Berubahnya gimana? Definisi pasar itu bukannya tempat ya Bu, tapi lebih diutamakan itu adalah bertemunya penjual potensial dan pembeli potensial, bisa dalam satu keadaan ataupun bisa dalam online Bu. Boleh, bagus. Yang lain ada yang mau menambahkan nggak mengenai materi pertemuan yang lalu? Nur Haida coba. Masih ingat nggak Nur Haida pertemuan yang lalu kita ngebahas apa? Iya Bu, macam-macam pasar Bu. Macam-macam pasar, coba sebutin. Masih ingat Ya, nggak? pasar macam-macam ada menurut bentuknya, menurut wujudnya, ya, kemudian menurut waktunya, menurut bentuk, menurut waktu, menurut apa lagi? Kemudian menurut luas jangkauannya Bu. Menurut luas jangkauan. Kalau menurut bentuk ada pasar apa aja? Kalau menurut bentuknya ada pasar konkret, ada pasar nyata Bu, abstrak. Pasar
konkret dan pasar abstrak. Kalau menurut apa Waktunya, tadi yang kedua? waktunya Waktu, ada pasar harian, pasar pasar harian. mingguan, bulanan, tahunan, sama temporer, Bu. Betul. Dan yang terakhir menurut apa? Luas jangkauannya. Luas jangkauan Ada apa pasar saja? lokal, pasar Lokal, regional, regional, dan nasional, terakhir internasional. internasional. Bagus banget. Terima kasih Nur Haida, luar biasa ya. Terima kasih Eka, terima kasih Nur Haida. Berarti kalian masih mengingat materi kita yang minggu lalu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Kompetensi dasarnya tadi sudah sekalian baca. Kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran ya. Saya berharap setelah kalian menyimak materi hari ini, kalian bisa menjelaskan pengertian mengenai analisa pasar dengan baik dan benar, kemudian menerangkan tujuan dari analisa pasar, menerangkan ruang lingkup analisa pasar, dan yang terakhir adalah tentu saja harus bisa melakukan analisa pasar nanti lewat tugas yang saya berikan. Kemudian peta konsepnya, satu pengertian analisa pasar, kedua tujuan analisa pasar, ketiga ruang lingkup analisa pasar, dan analisa peluang pasar. Ya. Nah, sebelum kita ke pengertian analisa pasar nih, Bu Ade juga mau nanya lagi. Ada yang tahu nggak apa sih analisa atau analisis itu? Coba siapa kira-kira? Cowok-cowok dong. Tadi kan udah cewek-cewek nih. Ayo cowok-cowok. Ayo. Suaranya mana? Itu menurut saya Bu, Fajri Bu. Fajri, silakan. Apa itu analisa atau Menurut analisis? saya analisa itu berpikir meluas ya Bu, dari satu hal lalu dijabarkan ke banyak hal yang bisa Berpikir luas dari satu hal menjadi dijabarkan menjadi banyak hal gitu menurut kamu? Ya menurut saya itu Bu. Oke, bagus. Kalau Ada lagi? saya Bu menganalisa itu saya Bu ya Imam Bu. Buat saya itu menganalisa itu adalah memahami kondisi, mengenal, bisa mengambil tindakan Bu. Jadi kalau menganalisa itu kegiatan itu Bu, memahami, Memahami kondisi, iya melihat dan mengambil tindakan dari satu mengambil tindakan. gejala Bu. Ya. Bagus Imam. Oke, itu tadi saya bertanya mengenai pengertian dari analisa atau analisis. Kemudian saya mau bertanya juga mengenai pengertian pasar. Ah, pasti ini mah udah tahu semua ya. Tapi coba Tadi udah Bu Eka Bu. Iya, udah Bu Eka Tapi cakep saya Bu. minta satu lagi pengertian pasar dari siapa ya kira-kira? Silvi, ada Silvi? Ada Bu, Iya, pasar. Silvi, apa itu pasar? Coba. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu Bu, melakukan transaksi. Oke, terima kasih Silvi. Kita Iya, lihat ya. Bu. Slide berikutnya pengertian analisis pasar. Di sini bisa kalian baca ya, yaitu suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah di pasar. Sementara pasar atau market itu artinya adalah arena atau tempat pertukaran dalam bentuk fisik ataupun tidak berbentuk fisik sebagai tempat berkumpulnya atau bertemunya para penjual dan pembeli yang memungkinkan terlaksananya sebuah pertukaran atau transaksi. Gitu ya. Kalian paham ya? Jadi analisis pasar itu pengertiannya kira-kira seperti ini. Ya. Sudah paham anak-anak? Paham Bu. Ya, karena ini adalah inti dari materi kita hari ini. Oke. Next. Nah, silakan kalian lihat nih, ada gambar. Gambar apakah itu? Air Bu. Minuman kemasan mineral. Air mineral. Bu. Air mineral. Di situ ada mereknya ya? Ada Bu. Ada mereknya. Terus ada berbagai macam ukuran ya? Iya macam-macam Bu. Tuh, dari ukuran yang botol paling kecil sampai Galon. ukuran paling besar yang biasa kita sebut galon. Terus di sebelahnya ada gambar apa itu kartun? Cewek aus Bu. Lagi minum Bu. Cewek Haus. Kira-kira seorang anak yang sedang minum, ya kan? Nah,
Dari gambar itu ya ini saya untuk materi hari ini kan problem ya, problem based learning. Jadi ini akan kita jadikan sebagai dasar masalah untuk analisis pasar ya. Nah, berikutnya adalah kalau tadi itu kalian lihat gambar ya mengenai berbagai macam ukuran dari air mineral ya yang biasa beredar di pasaran. Nah, kalau merek Aqua itu udah terkenal banget kan ya? Betul, Betul Bu. nggak? Nah, Aqua sejak tahun berapa kalian tahu? Dari saya belum lahir, Bu. Emang kamu lahirnya kapan? Lahir langsung minum Aqua nggak? Nggak boleh bu. Minum ASI Bu, nggak ada. Minum ASI ya, bukan Aqua. Oke. Nah, di Indonesia itu merek Aqua ya sebagai minuman air mineral dalam kemasan itu istilahnya dia sudah menjadi market leader ya, pemimpin pasar dalam bidang air mineral dalam kemasan ya. Di sini Aqua memang dia adalah istilahnya produsen pertama ya yang memproduksi air mineral dan dijual untuk konsumen di Indonesia. Padahal pada saat itu orang Indonesia ya itu belum terpikir untuk minum aja, kenapa sih harus beli? Ya nggak? Pada saat itu tahun 80-an ya itu kondisi air di Indonesia itu mayoritas masih sangat bagus. Ya masih bisa dan sangat layak untuk dikonsumsi. Ya, Alhamdulillah. Pak Yaser. jadi Maaf, Bu. untuk membeli air mineral itu nggak terpikir pada saat itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman dan industri, ternyata air mineral itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Betul anak-anak? Betul, betul bu. Nah, kaitannya dengan analisis pasar ya, di sini ada ruang lingkupnya. Ya, satu, kalian nanti harus mengumpulkan data dan fakta. Kedua, penafsiran data dan fakta tersebut. Ketiga, menyimpulkan data dan fakta. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian dalam bidang pemasaran produknya ya. Nah, ini ruang lingkup analisa pasar. Yang pertama adalah barang dan jasa yang dipasarkan. Bu Ade kan ngambil contohnya real ya, yaitu produk dari Aqua ya. Jadi barang dan jasa apa yang dipasarkan? Barang dan jasa apa yang akan ditawarkan kepada konsumen? Ya, itu harus memiliki kualitas yang baik ya, harus memiliki warna dan ukuran barang yang mungkin berbeda dengan merek lain. Kemudian desain dan modelnya juga kalau bisa harus berbeda sebagai ciri khas ya, ciri khas dari merek tersebut. Nah, yang kedua adalah tujuan dari analisa pasar. Tujuannya adalah produk ini atau barang ini dijual untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Kalau kalian lihat gambar di pada slide yang kalian lihat itu gambarnya seorang perempuan sedang ngapain? Minum bu. Minum ya. Itu kira-kira dia kalau beli air mineral untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali? Beli sendiri bu. Haus bu dia bukannya. Untuk dikonsumsi sendiri. Ya mungkin ini kondisinya adalah dia sedang bekerja ya, melakukan aktivitas rutinitas dia sehari-hari dan tentu saja supaya tidak kehausan atau dehidrasi dia membutuhkan air minum yang sehat ya. Kemudian letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Nah, strategi pemasaran yang membagi target pasar yang luas ke dalam kelompok dan konsumen yang memiliki kebutuhan umum yang sama. Nah, kalau dalam Aqua ini ya letak pasar, sifat, karakteristik pasar yang akan dituju ini sudah sangat jelas. Segmentasinya juga sudah terbagi dengan sangat jelas ya. Semua segmen kayaknya dituju deh kalau untuk air mineral Aqua. Betul nggak anak-anak? Betul, Bu. Misalnya Betul, Bu. segmentasi demografisnya, psikografisnya, kemudian geografisnya itu dia menyasar ke semua segmen ya.
Kemudian berikutnya organisasi pembelian. Ya, siapa sih yang menggunakan barang ini? Siapa yang paling berpengaruh dalam pembelian barang? Di situ ada gambar seorang perempuan juga sedang minum air mineral. Kira-kira dia habis ngapain tuh kalau pakai baju kayak gitu? Olahraga bu. Habis olahraga. Nah, kalau kalian nih sebelum pandemi kan ya sering tuh olahraga di tempat-tempat keramaian atau bahkan kalian ke GBK ya dan lain-lain, itu banyak ya di sana dijual air-air mineral, betul nggak? Betul bu. Itu memang ditujukan untuk mereka yang sedang beraktivitas ya. Kemudian berikutnya kegiatan pembelian. Berapa banyak barang yang dibeli, bagaimana syarat-syaratnya ya. Kemudian bagaimana cara pembeliannya. Di situ ada gambar apa? Coba ya share, ada gambar apa itu? Itu jenis-jenis barang, jenis-jenis Kemasan. produk dari Aqua, Bu. Kemasan ya. Ada berapa kemasan di situ? Itu ada 6, Bu. 6. 6 apa 5? 6, Bu. 6 ya. Yang pertama paling kecil apa? Gelas bu. Ukuran gelas. Paling kecil itu harganya berapa biasanya? Ekonomis itu Bu. 500. 500. Ya, Iya, yang kedua ada kemasan botol kaca ya. Iya, itu Bu. limited, Bu. Yang kedua ada kemasan botol kaca. Biasanya kalau kemasan botol kaca ini untuk apa sih? Menyasar segmen apa? Itu menengah atas, Bu. Perusahaan Biasanya di menengah hotel-hotel. atas. Itu di Biasanya restoran untuk itu, Bu. acara tertentu Eksklusif itu, ya, Bu. misalnya Buat di restoran-restoran mahal ya, kemudian di acara-acara hotel, Kinas, rapat dan sebagainya. Betul ya. Kemudian ada kemasan yang 330 mili, Bu. botol 330 Geser apa? mili, apa jualan, Bu. banget ya. Kemudian iya percaya. Kemudian ada kemasan 600 mili, ada kemasan 1 liter dan yang 1 liter itu botol paling besar. Iya bu. Kemudian ada kemasan galon. Kalau galon ya share itu isinya Sembilan- berapa liter? 19 liter, Bu. Kan katanya kamu paling apa? Iya, itu 19 liter, Bu. Itu barbelnya Yaser bu, barbelnya bu di rumah. Iya, jualan, Bu. Banget loh. Oke, berikutnya adalah perkembangan pembelian ya. Perkembangan pembelian ini yang diteliti adalah perkembangan harga barang, bagaimana persediaannya dan bagaimana keadaan persaingannya serta bagaimana keadaan permintaan dan penawaran atas barang tersebut ya. Itu ada gambar seorang anak sedang minum. Itu kira-kira habis ngapain dia? Habis. Habis main sampai haus, entah main petak umpet, main layangan ya. Tentu saja dia haus dan mencari air mineral. Kemudian yang berikutnya nih, ada saingan perusahaan. Tentu saja yang namanya bisnis atau usaha apabila dia sudah berkembang, maka akan muncul pesaing-pesaing baru ya. Di situ kalian lihat ada gambar air mineral merek apa itu? Li mineral sama Ades, Bu. Mineral dan Ades ini kayaknya dia benar-benar Kompetitor ya, Bu? kompetitor yang bersaing ketat nih dengan Aqua. Kalau menurut kalian, kira-kira Aqua sebagai market leader bisa tergantikan nggak dengan Le Mineral atau Ades? Tak tergantikan Bu. tak Belum tergantung. bisa, Bu. Tergantikan oleh waktu, Bu. Bisa tergantikan. Kayak aku udah lama Bu. Kenapa kira-kira? Aku Kan masih senang merek Aqua Bu. oh gitu, kan Le Mineral itu di iklannya aja ya. Manis Bu. Nah itu dia ya. Air putih nggak boleh manis-manis, Bu. Tidak ada manis-manisnya gitu ya. Iya, Kalau seperti di yang iklannya ya Le Mineral. Ibu aja yang manis, Bu. Kamu itu ya bisa banget. Kemudian Le Mineral juga dia ada pengembangan produknya yang terbaru yaitu kemasan galon ya. Iya bu. Baru banget diluncurkan Isi ulang bu, isi ulang. Le Mineral. Isi ulang, buang. Itu tidak boleh isi ulang ya, Ser. Jadi dia kemasan galonnya itu sekali pakai. Sekali pakai. Jadi beda dengan galon-galon lain.
Kalau galon lain kan bisa diisi ulang kan, ya kan? Kalau oleh mineral itu katanya sih hanya 1 kali pakai. Tapi kalau menurut saya itu akan menimbulkan apa ya, sampah ya, sampah baru gitu. Ya Bu. Kan kalau misalnya nggak bisa didaur ulang atau dipakai ulang, dia akan menimbulkan sampah baru. Oke, berikutnya pola pembelian ya. Dalam analisis pasar, perusahaan perlu mengetahui dan mengkaji kebutuhan dan keinginan serta pola pembelian dari konsumennya, jumlah, frekuensi dan lainnya. Nah, di sini ada gambar aqua gelas. Biasanya aqua gelas ini dipakai buat apa? Buat hajatan, Bu. Acara ya. Mau acara arisan, acara bahkan kemarin kita Idul Fitri ya. Orang tua kita di rumah pasti nyediain aqua gelas buat tamu, betul nggak? Ya betul. Betul Bu. Padahal fit, Bu. Apa? Padahal dikasihnya fit. Dikasihnya fit tetap aja ya kita bilangnya aqua gitu ya. Kemudian berikutnya karakteristik yang paling penting yaitu ada geografi, demografi, dan psikografi. Nah ini saya singkat-singkat aja ya. Secara tugas, Bu? geografi, kenapa? Ada tugas gak Bu untuk pertemuan Ada, kali ini? ada sebentar ya. Secara geografi, nah ini Aqua itu tentu saja menjangkau seluruh wilayah Indonesia ya, dari mulai perkotaan, pedesaan, bahkan yang ada di gunung dan tepi pantai pun bisa mendapati produk Aqua. Coba Bu Ade mau tanya nih, Hertiana mana ya? Iya Dari Bu, tadi nggak ada ada. suaranya. Ada Ibu Yuyun Bu, Yuyun tuh Bu, Yuyun ngantuk tuh Bu. Halo, Ada Bu, ada Bu. Hertiana hadir nggak? Hadir Ibu. Ada. 4 menit lagi deh. Jangan-jangan kamu ngantuk. Ya, gimana sinyalnya bagus di sana, Hertiana? Alhamdulillah Bu, ini di rumah saudara Ibu. Oh, alhamdulillah. Di sana banyak ya produk Aqua ya? Iya banyak Bu, cuma Bahkan harganya yang aja lain Bu. juga. Iya, harganya lebih mahal Bu. Oh ya, berapa? Kalau yang galon itu perbedaannya kalau di Malingping itu 18.000, kalau di Cipotok ini Bu daerah saya 20.000, ada yang sampai 24.000 Bu. Ya mungkin karena faktor wilayah ya, Jauh. distribusi. Iya, Ya, jauh itu Bu, iya. terkait masalah distribusi. Oke, Bu, terima tugas, kasih Bu. Hertiana. Ya Bu. Oke, kalau gitu karena terkait waktu, Bu Ade persingkat ya. Nanti mengenai slide yang lainnya bisa kalian lihat pada aplikasi Edmodo. Kita langsung ke kesimpulan ya anak-anak. Keberhasilan usaha perusahaan dapat Tugasnya ada ditentukan Bu. oleh sebentar. Oh, iya. Sabar ya Eka. Oleh Kita udah mau bikin tugas, Bu. strategi pemasaran yang diterapkan dengan dasar memperhatikan situasi dan kondisi dari analisis pasarnya. Nah, ini tugasnya ini Eka. Kalian lihat gambar apa itu? Mie instan. Bu. Makanan akhir Indomie. bulan. Indomie. Kalau anak kos ngomongnya kayak gitu ya, ini makanan akhir bulan. Ada gambar mie instan, merek apa itu? Indomie. Merek Indomie. Indomie jargonnya apa? Selera. Indomie seleraku. Indomie seleraku. Oke. Ini ya sudah menjadi, kalau menurut Bu Ade ini market leader juga nih dalam bidang mie Ya. instan di Indonesia, Ya. betul ya? Betul, Bu. Oke, tugasnya kaitannya dengan mie instan bersama teman sekelompok. Kelompoknya udah Bu Ade bagi ya di aplikasi Edmodo. Nanti kalian cek siapa teman kelompok kalian. Melakukan analisis pasar, yaitu mengamati berbagai macam merek mie instan yang beredar di pasaran. Analisis dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan. Kemudian hasilnya dibuat berupa laporan dan nanti dipresentasikan berupa PPT pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini kira-kira kalian sudah paham belum mengenai materi, mengenai tugas, dan apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo yang mau tanya. Mau tanya mengenai tugas, mengenai materi, silakan. Oke Bu Ade, saya mau bertanya Bu Ade. Ya, siapa ini? Ida Ya Bu ya? Ade. Ini Bu Ade, tadi kan Bu Ade ngasih contohnya Aqua ya, kayak Aqua, kayak Indomie, itu udah jadi market leader ya Bu Ade ya. Terus itu apa sih keuntungan dan kelebihan jika suatu produk yang mereknya itu sudah menjadi market leader?
Kan misalkan kita beli aqua dikasihnya pit, idem wae gitu, diambil aja gitu, padahal dia bilangnya aqua karena memang dalam otak konsumen itu sudah bahwa aqua itu adalah air mineral, padahal aqua itu bukan air mineral, aqua itu adalah Merek. merek gitu. Jadi apa keuntungan dan kekurangannya atau positif negatifnya produk kita bisa menjadi market leader. Itu Bu Ade, terima kasih. Ya, sebuah produk ya barang atau jasa itu untuk menjadi sebuah produk market leader itu biasanya membutuhkan waktu ya, bahkan bertahun-tahun, bahkan bisa jadi belasan tahun. Seperti Aqua aja itu udah mulainya sejak dia diluncurkan sejak tahun 80-an ya. Pada saat itu masyarakat itu mencibir, istilahnya buat apa sih beli air gitu kan, sementara air kita bisa masak sendiri gitu kan, buat apa mengeluarkan uang untuk membeli hanya sebuah air. Tapi begitu berjalannya waktu ternyata terjadi perubahan-perubahan dari segi mungkin geografis, demografis dan sebagainya, serta kebutuhan mendesak akan kalau yang saya kasih contoh kan air mineral ya, itu sangat kita butuhkan, yaitu air yang benar-benar bagus dan layak untuk dikonsumsi. Nah, dari berjalannya waktu ini, akhirnya merek Aqua itu kan menjadi istilahnya pimpinan dalam pasar. Walaupun dia kemudian timbul pesaing-pesaing, ya pesaing-pesaing baru. Nah, keuntungannya adalah karena dia sudah lama bertahun-tahun ada diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, akhirnya oleh masyarakat Indonesia itu yang namanya air mineral itu udah terpatri di pikirannya adalah Aqua, ya kan? Kalau mau beli air mineral pasti nyebutnya Aqua. Karena itu udah sebuah keuntungan bahwa produk atau merek tersebut selalu disebut oleh konsumen dan terpatri di pikiran konsumen. Itu keuntungannya. Nah, kalau untuk kerugian atau kekurangannya apa ya? Mungkin dari kalian ada nggak yang bisa memberikan masukan? Kekurangannya apa sih kalau misalnya sebuah produk sudah menjadi market leader? Coba Harus dari ini Bu, kalian. mempertahankan citra Bu. Mempertahankan citra berarti sama kualitasnya. terkait dengan kualitas. Iya, oke. Eka, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan kekurangan? Siapa ya yang belum ada suaranya? Yuyun, mana ya Yuyun? Hadir Bu. Oke. Ya. Kekurangannya ya Bu, kalau misalkan konsumen ingin membeli air mineral, tapi dia menyebutnya merek Aqua, sedangkan yang dikasih sama penjual adalah Fit, itu kan bentuk sebuah kerugian ya Bu menurut saya. Jadi sebetulnya dia menyebutkan merek Aqua, tapi yang dikasih ke konsumen adalah bukan merek Aqua. Itu mungkin segi kekurangannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Bagus banget jawabannya Yuyun ya. Coba yang lain menambahkan. Siapa yang belum ada suaranya ya dari tadi? Bu Ade, waktu udah habis Bu Ade, 28 menit. Sudah habis. Beneran ya sudah habis. Udah Bu, ditutup Bu. Oke, itu tadi hari ini mengenai analisis pasar ya. Tugasnya juga sudah saya berikan. Silakan kalian nanti cek lagi di aplikasi Edmodo. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas menutupnya dengan doa. Baik Bu, mari teman-teman sama-sama kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sudah Bu Ade? Ya, terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah demikian.